Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Wow guys, aku semangat banget malam ini recordingnya karena aku mau ngobrol sama narasumber aku, di mana narasumber aku ini adalah alasan akhirnya aku bisa menciptakan satu buku walaupun itu unofficial, dalam arti hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Tapi di balik itu semua ada proses di mana aku akhirnya mengerti tentang kehidupan, cara menghargai orang, dan bahkan aku bisa banyak belajar menulis dari seseorang ini. Nah, siapakah dia? Mari langsung kita telepon. Halo. Halo, nah ini bintang tamu aku, Kak Gilang. Halo, Nge. Kak Gilang, apa kabar? Alhamdulillah. Bunga gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kalau dengar Kak Gilang juga sehat. Alhamdulillah. Stay safe, Unge. Iya, ini Kak Gilang juga nih kok masih berkeliaran sibuk-sibuk. Kenapa nih? Ada apa? Iya, biasa kepepet. Harus diurusin, harus diberesin. Berarti mau gak mau harus keluar. Ini kegiatan di luar masih ada walaupun terbatas ya? Iya, masih, Nge. Padahal kan mungkin seharusnya anjuran pemerintah di rumah, tapi karena harus diberesin, jadi mau nggak mau Kak Gilang keluar ya. Yes, betul. Nah, ini aku tadi di intro di awal tuh aku bilang ini adalah orang yang menjadikan alasan kenapa akhirnya aku bisa menciptakan unofficial si buku pertama kalinya gitu. Nah, kita kuak tuntas si buku itu di sini. Oke. Itu berawal kan tahun berapa ya kita punya rencana untuk bikin buku tuh? Tahun 2018 ya, Nge ya? 2018, karena waktu itu kan aku ngeliat sebenarnya Unge itu punya bakat nulis, Unge senang nulis kan. Awalnya kan waktu kita itu ya, waktu aku kampanye ya. Waktu masih aktif banget di kampus. Kampanye capres, terus kepepet. Duh, ini gimana mau bikin namanya tuh iklan kampanye lah kalau buat bahasa kerennya ya. Iya. Akhirnya ada Unge bikinin kata-katanya, wih keren nih. Terus ya udah nih, dari situ aku lihat nih Unge ini kayaknya punya bakat nulis. Ya udah kita coba kembangin, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya terbukti waktu itu ada ada kampanye juga ya, salah satu caleg ya. Iya. Diminta bikin puisi, dibacain di depan orang-orang, puisinya kena bagus. Wah keren nih, udah bener ini mah emang bener-bener berbakat. Ini kok jadi ngomongin aku? Ini ngomongin Kak Gilang bukan ngomongin aku jadi malu. Oh iya benar, aduh. Nah ini gimana? Itu awalnya apa yang ngebuat Kak Gilang akhirnya mau menuangkan cerita hidupnya lewat buku? Iya, nah sebenarnya gini, aku tuh merasa kayak setiap detik perjalanan hidup kita ini kan adalah pembelajaran ya. Itu detik ini akan menjadi masa lalu untuk detik selanjutnya, dan detik selanjutnya akan menjadi masa depan bagi detik ini. Maka kita harus memanfaatkan detik-detik yang kita lalui dengan sebaik-baiknya. Salah satunya kan membuat
memandang semua itu adalah sebagai pembelajaran dalam hidup, supaya kita tuh makin hari makin baik, makin dewasa, makin hari makin bisa memaknai hidup kita ini buat apa, mau kemana. Dan itu kan bisa kita hadapi, bisa kita lalui dengan cara kita mengambil pembelajaran dari setiap detik yang kita lewatin gitu. Makanya dibuat dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku, supaya satu saat nanti apa yang udah pernah aku laluin, lewatin, mungkin itu bisa jadi satu gambaran atau satu pembelajaran bersama gitu, buat siapapun yang pernah mungkin ada di posisi yang sama gitu. Lebih ke sharing ya, biar bermanfaat. Kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Iya, gitu. Betul. Oh, berarti dari awalnya adalah Kak Gilang sendiri ingin mengabadikan kenangan itu tetap ada, walaupun mungkin kan sekarang kenangan itu biasanya dalam bentuk foto ya, kalau misalkan orang menaruh biar ingat lagi momennya tuh di foto atau mungkin video yang sekarang udah pakai HP. Nah, sedangkan Kak Gilang sendiri maksudnya menuangkan kenangan itu lewat tulisan kan, yang tandanya orang akan merepresentasikan keadaannya dengan apa yang mereka imajinasikan dari tulisan itu kan. Betul. Nah, Kak Gilang sendiri pernah nggak dari sebelum akhirnya memutuskan untuk mau menuangkan kenangan itu lewat tulisan, kayak rasa takut kalau misalkan apa yang digambarkan oleh mereka tuh nggak sesuai sama yang Kak Gilang pikirkan gitu? Ada, ya tentu ada. Itu di awal kepikiran kayak gitu ya, apalagi kan ya mungkin bagi sebagian orang itu apa sih gitu ya, nggak penting juga ceritanya si Gilang kan gitu ya. Cuma kembali lagi ada ketakutan kayak gitu, kekhawatiran, karena kan memang semua orang cara berpikirnya sama dengan kita gitu, dan belum tentu juga apa yang kita lakukan ini selalu apa yang kita lakukan ini ada pro ada kontra. Tapi itu semua kembali lagi ke niat awal, bahwa aku nulis cerita itu dibantu Unge ya, kenangan itu apa yang aku lalui itu bukan untuk apa-apa sih, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk karena untuk apa lagi sih, apa sih yang harus kita sombongin ya. Kan kita ini cuma manusia biasa, tempatnya salah gitu. Cuma dari situ aku lihat kayak ada sesuatu hal yang itu perlu untuk diceritakan, gitu. Perlu untuk diabadikan, karena dari cerita-cerita yang udah pernah aku alami lalu itu banyak sekali hal yang menarik, hal-hal yang bisa kita jadiin sebagai pembelajaran gitu. Akhirnya di situ aku mikir lebih ke sudut pandang positifnya aja gitu. Itu karena kan sayang kalau sesuatu yang seharusnya kita bisa sharing, bisa berbagi ya, kita bisa bagikan sama yang lain, harus jadi tidak terlaksana, nggak jadi manfaat buat orang lain cuma gara-gara ketakutan kita. Itu semua orang kan berhak untuk menginterpretasikan ya, berhak untuk memiliki pandangan masing-masing. Cuma kita kembali aja, kita niatnya lurus buat ngasih manfaat buat orang lain. Karena aku nggak bisa ngasih hal-hal yang berharga, hanya cuma itu yang bisa aku lakuin gitu. Iya, betul. Nah, sekarang aku mau nanya tentang personality-nya nih. Di luar dari buku tadi, di luar dari cerita yang sebenarnya kalau mungkin kalian ini yang ngedengar udah pernah baca bukunya, di dalamnya juga ada cerita tentang keluarganya Kak Gilang kan. Dan itu menurut aku adalah yang privacy, tapi akhirnya Kak Gilang mau untuk sharing dan gak semua orang sebenarnya tahu tentang cerita itu, dan akhirnya
bisa kalian baca dan kalian tahu gitu ceritanya. Nah, tentang personalitinya Kak Gilang sendiri, kenapa sih orangnya selalu bisa untuk menebar hal-hal yang positif gitu? Ya, sebenarnya sih aku mikir kayak hidup ini adalah anugerah ya. Tiap detik yang kita lewati ini hal-hal yang harus kita syukuri. Karena kita bisa hidup, bisa ngirup udara segar, bisa buka mata lagi. Itu adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk supaya kita terus berkarya, terus menebar kebaikan buat orang lain. Gitu. Karena prinsip aku sih cuma satu gitu. Kita ini harus bisa berbuat yang terbaik buat orang banyak gitu. Sekecil apapun yang kita lakuin gitu. Dan dari situlah akhirnya aku kepikir bahwa ya itu dimanapun aku berada, aku harus bisa nebar kebaikan, nebar energi positif, karena itulah yang nanti bakal mengantarkan kita kembali. Kan hidup nih cuma sementara ya, ya kalau dihitung cuma berapa tahun, berapa puluh tahun, dan kita nggak tahu kapan kita harus pulang, kapan kita harus kembali. Nah, makanya ya kita harus nyiapin modal, harus nyiapin amunisi ya, harus nyiapin modal yang bisa nganterin kita kembali dengan baik. Ya dengan cara salah satunya kita harus berguna bagi semua orang. Karena nanti siapa lagi yang mau nganterin kita kalau kitanya sendiri nggak bisa menebar kebaikan dan nggak bisa ngasih kesan yang baik buat orang lain. Gitu. Iya benar. Nah aku sampai ngelamun loh ngedengerinnya. Kayak kalau ini sekalian kita sharing gitu. Aku memandang seorang Kak Gilang dari awal aku kenal juga menjadi sosok yang selalu untuk coba senyum, mau kenal sama orangnya atau enggak senyum, nyapa. Itu tuh hal-hal kecil yang ngebuat aku bisa akhirnya berpikir bahwa Kak Gilang ini orangnya memang selalu menebar hal-hal positif gitu, di luar daripada mungkin Kak Gilang sendiri punya banyak masalah yang disimpan sama Kak Gilang atau bahkan mungkin pernah diceritakan sama orang. Tapi semua itu tuh ke cover gitu, semua itu tuh kelindungin sama apa yang Kak Gilang tebar, terus baik, terus senyum, terus semangat. Nah itu tuh yang ngebuat aku terus berkesan gitu. Kalau misalkan inget Kak Gilang, pertama kali yang aku ceritain juga di bukunya, aku ketemu Kak Gilang di lorong koridor kampus. Padahal Kak Gilang nggak tahu aku anak jurusan mana, aku angkatan berapa. Bahkan mungkin saat itu Kak Gilang belum tahu kalau aku mungkin juga kuliah di situ atau sebenarnya aku mahasiswa cabutan, kan nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi Kak Gilang di situ untuk senyum ke aku, itu tuh udah bener-bener, kok dia senyum ke aku ya, aku sampai kayak gitu. Berarti kan emang ke siapapun itu Kak Gilang lakuin gitu. Iya, memang ya kayak gitu ya. Karena ya buat aku sih gini ya, sederhana, simple. Ya kita bikin orang lain senang itu nggak harus ngelakuin hal-hal yang besar kok. Apa yang kita lakuin walaupun itu hal kecil, kalau kita bisa lakuin kenapa enggak. Ya sekarang gini, kita kan nggak tahu orang-orang lain tuh harinya seperti apa. Ada yang datang ke kampus ketemu kita, papasan sama kita tuh dia lagi banyak masalah, atau dia lagi mikirin di rumah kayak gimana, lagi mikirin keluarga seperti apa, atau mungkin dia lagi kangen sama orang tuanya, lagi mikirin, tuh ini kampus bisa nggak ya saya ngelanjutin kuliah di sini sampai selesai. Begitu banyak problematika kehidupan yang orang-orang tuh alamin, dan apa susahnya sih kita berusaha untuk meringankan beban orang lain cukup dengan ngasih senyum. Nah, walaupun kita nggak kenal ya, tapi kan ya kita papasan, kita ada di lingkungan yang sama ya. Dari senyum itu kan kita bisa nebar kebaikan. Orang yang asalnya lagi bete mungkin, terus ngerasa kayak kok ada yang merhatiin kita, minimal ngasih senyum gitu kan.
ya setidaknya dia tidak merasa dia sendiri. Gitu. Dan itu juga alasan kenapa akhirnya Kak Gilang selalu bisa menjadi orang yang ada untuk orang lain, dalam arti Kak Gilang selalu peduli gitu sama orang itu dalam keadaan apapun, mau dia senang, mau bahkan dia sedih pun Kak Gilang ikut merasakan, ikut peduli kayak gitu. Yes, iya. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa yang jadi kayak yang ada di pikiran aku tuh, prinsip aku sih gini nih, aku sering banget pernah bahkan sering lah ya ada dalam keadaan aku merasa sendirian gitu. Jadi aku punya masalah yang setumpuk banyak gitu, tapi aku merasa sendiri. Aku nggak tahu harus cerita sama siapa, nggak tahu harus gimana caranya buat balikin mood gitu. Aku sering ngerasa sendiri, dan di situ aku ngerasain kalau wah ternyata hidup sendirian, punya masalah dipendam sendiri itu gak enak. Makanya dari situ aku selalu mikirin orang lain gitu, selalu mikirin kayak aku nggak bisa ngebiarinin orang yang aku kenal, apalagi yang deket ya, yang nggak deket aja aku perhatiin gitu. Kalau sampai dia tuh sedih gitu, karena aku tahu rasanya kesepian, maka aku tidak bisa membiarkan orang lain kesepian gitu. Makanya ya prinsip di hidup aku sih gini nih, aku tuh harus nggak apa-apa orang lain lupa sama aku di saat mereka bahagia, di saat mereka senang. Tapi ketika mereka susah, aku harus ada. Gitu. Iya. Aku bakal lebih bahagia itu ketika aku ada buat orang lain di saat orang itu lagi ngedown, lagi sedih, dan lagi butuh support, daripada aku ada buat mereka di saat mereka lagi senang. Jadi kalau boleh milih ya tentu kalau kita boleh milih kan dua-duanya lah ya, lagi sedih kita ada, lagi senang kita ada. Tapi kalau harus dipilih salah satu di antara dua itu, aku lebih memilih untuk ada di saat mereka ngedown, mereka sedih, daripada di saat mereka senang. Ya mungkin kedengarannya kayak nanya sih gitu ya, masa sih gitu. Tapi itu yang aku jalanin selama aku berinteraksi sama orang gitu ya. Gitu. Karena aku mikir kayak gini, di saat orang itu senang, mungkin akan banyak orang yang ada buat dia. Akan banyak orang lain yang mau berteman sama dia, mau nemenin dia. Tapi di saat dia lagi ngedown, lagi benar-benar ada dalam posisi yang terpuruk, ya mungkin tidak semua orang bisa selalu ada. Dan dari situ aku belajar ketulusan gitu. Karena yang benar-benar tulus itu kan ada di saat orang itu sedih ya, lagi ngedown gitu. Aku selalu berusaha untuk itu gitu. Karena ya itu tadi, balik lagi ke yang tadi sih, aku ngerasa benar-benar sedih banget nih kalau lagi ngedrop, lagi ngedown, nggak tahu, benar-benar ngerasa sendiri, nggak tahu harus cerita ke siapa. Dari situ aku ngerasain perihnya kayak gitu tuh. Makanya aku nggak mau, aku berjanji sama diri aku sendiri kayak oke, karena orang tahu rasanya kayak gitu gimana, sedihnya gimana, makanya orang nggak bisa ngebiarin orang lain sendiri gitu. Wow, ini apa ya? Maksud aku mungkin banyak orang juga yang berpikir hal yang sama. Cuman menurut aku ketika kita bisa menjadi seseorang bagi seseorang itu feedback atau yang kita rasainnya tuh bakal beda gitu ya Kak? Iya. Jadi ada satu energi ada satu vibes yang wah itu istilahnya apa ya, kayak nyuntik gitu. Jadi kita tuh
justru di saat aku banyak beban, aku banyak masalah, ketika aku bisa meringankan beban orang lain, di situ aku kayak punya energi lagi buat bangkit. Ya, ada dorongan yang besar dari dalam diri aku kayak, Lang, mana bisa tuh ada buat orang lain? Masa sih mana nggak bisa ada buat diri mana sendiri? Gitu. Mana bisa beresin masalah orang lain tuh? Masa sih mana nggak bisa beresin masalah mana sendiri? Dari situ ada dorongan yang luar biasa tuh. Makanya semakin aku banyak beban, sebetulnya semakin aku ingin mendengarkan dan ingin ada buat orang lain. Karena ya mungkin memang udah hukum alam kali ya, barang siapa yang meringankan beban orang lain maka Allah akan meringankan bebannya dia. Dan itu aku rasain gitu. Yang penting sih ikhlas aja, yang penting niatnya benar-benar dari hati lah, insya Allah semuanya juga ringan gitu. Nah, kan dalam proses menjadi seorang yang baik dalam hal apapun ya baiknya, pasti selalu akan ada angin yang untuk bisa menjatuhkan kita gitu, Kak. Iya. Dari awal aku mencoba nulis tentang Kak Gilang pun itu sebenarnya banyak tuh angin yang dari berapa bab itu yang mungkin di dalam ceritanya Kak Gilang tuh harusnya kalau Kak Gilang gak kuat mungkin Kak Gilang udah jatuh dari awal gitu. Iya. Nah, apa yang ngebuat Kak Gilang akhirnya bisa bangkit lagi dan maksudnya tidak dipedulikan omongan orang, tapi bukan berarti omongan orang itu bakal terus tertanam gitu dalam diri Kak Gilang. Iya. Jadi sebenarnya menurut aku ya, orang yang kuat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh. Mungkin udah banyak orang-orang yang ngomong kayak gitu. Karena memang kenyataannya seperti itu, kayak gitu. Jadi orang yang kuat tuh menurut aku ya bukan orang yang gak pernah jatuh, tapi orang yang pernah jatuh tapi dia mau bangkit lagi. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang jadiin aku pelajaran bahwa oke, kadang dalam hidup tuh ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita drop, kita ngedown. Tapi kita juga harus bangkit lagi dong, harus bangun lagi. Gitu. Karena itu udah memang hidup tuh seperti itu. Justru dengan kita jatuh, kita jadi punya satu pengalaman. Oh, jatuh tuh seperti ini. Apa sih yang bikin kita jatuh? Ya kita pelajarin gitu. Kayak ibarat kita naik sepeda, kita nggak bisa sampai kita benar-benar mahir tuh pasti kita pernah jatuh dulu, kita pernah salah ngerem dulu kan. Ya hidup pun sama kayak gitu. Dan masalah omongan orang atau pembicaraan orang, aku nggak bisa memberhentikan orang untuk berhenti bicara tentang kita. Ya maksudnya tentang diri kita gitu ya. Semua orang itu punya hak buat bicara, semua orang itu punya hak buat ngomong. Dan semua orang itu punya hak untuk punya pemikiran sendiri, dan kita nggak berhak juga buat ngebungkam mereka. Jadi ketika ada orang yang ngomongin kita atau yang mengkritik atau yang ngomongin ini kenapa sih gini, oh ini kok si Gilang gitu, ya kita terima aja karena itu hak orang lain untuk bicara gitu ya. Tinggal kita harus bijak buat ngadepinnya gitu. Ya kita filter dulu deh omongan orang tuh bermaksud untuk seperti apa gitu. Makanya ya pentingnya kita harus positive thinking tuh kan. Yaitu kita harus mikir positif gitu. Orang tuh ngomong kenapa. Jadi kita harus pertama menurut aku sih kalau ngadepin yang kayak gitu-gitu ya kita cari tahu latar belakangnya aja dulu. Karena kan everything happens for a reason ya. Semua sesuatu itu terjadi buat satu alasan. Gak mungkin orang lain bertindak tanpa alasan. Yang kita berusaha cari tahu alasannya dia kenapa kayak gitu. Ya dengan cara apa ya kita berusaha untuk nempatin diri kita di posisi dia. Akhirnya dengan kayak gitu kita bisa ngertiin orang lain.
dan kita nggak terlalu ngedown dan kita nggak terlalu kesel ketika orang lain ngejelekin kita misalkan, karena kita juga memandang dari posisinya dia. Nah terus udah kayak gitu harus gimana ya, kita introspeksi diri, apa yang dia omongin bener nggak, sesuai nggak sama kita. Kadang ada yang kita nggak maksud untuk bertindak kayak gitu, taunya nyampenya kayak gitu ya, itu juga kan kesalahan yang harus kita perbaiki gitu. Jadi ya sebijak mungkin lah ngadepin kritik, ngadepin masukan, positive thinking, dan bertindak sebijak mungkin gitu. Ya gitu. aku memang menangkapnya ya udah lakukan yang memang bisa membahagiakan orang lain, terus menebar kebaikan. Iya. Nah sekarang nih kan ini kita intermezzo dulu biar nggak begitu mellow. Seorang Kak Gilang ini lulusan sarjana ilmu politik, sekarang bergerak menjadi seorang guru pendidikan kewarganegaraan. Itu gimana ceritanya, Kak? Jadi gini ceritanya, emang ada aneh ya. Di sekolah juga yang gelarnya beda cuma aku doang sih, sama ada sih beberapa orang guru sih, cuma yang lain kan SPD gitu ya, RA. Ini ilmu politik sendiri. Awalnya gimana? Jadi waktu itu tuh aku main ke 11 ke sekolah. Karena nggak tahu kenapa tuh kangen tuh sama sekolah. Kangen sekolah dan segala isinya. Dan kenangannya. Main lah aku ke 11 tuh, main. Udah main ke 11. Ada tawaran gitu kayak. Aku awalnya nanya kabar. Aku nanyain salah satu guru tuh, Bu Nunung namanya, guru PKN tuh. Aku dekat sama Bu Nunung. Bu Nunung gimana? Bu Nunung tuh mau pensiun. Kira ini tahun ini 2019. Nah, akhirnya dari situ muncul lah tawaran untuk ya kita ngajar lah. Ya aku sih senang-senang aja ya. Bu Nunung kan sakit waktu itu, beliau sebelum pensiun tuh sakit, jadi lagi nyari pengganti, cuma belum nemu siapa yang bisa gantiin gitu. Pensiunnya sih November gitu, tapi kan orang pensiun gak bisa langsung pensiun ya, nungguin dulu surat dari pemerintah provinsinya, surat SK pemberhentian gitu. Tapi beliau udah sakit sakit diabetes ya, jadi kan lemes gitu. Harus banyak istirahat. Sedangkan beliau kan ngajarnya banyak. Pas nyari taunya ada aku, jadi ya udah masuk lah di situ ke 11. Taunya jadi seneng sampai sekarang. Nah itu kan pas awal pasti ini dong Kak, kayak harus beradaptasi sama kurikulumnya juga. Nah itu gimana Kak? Iya. Nah itu adaptasi sama kurikulum. Jadi jangan disangka ya kerjaan guru teh gampang. Jadi guru tuh profesi yang ya susah-susah gampang sih. Kayak sekarang gini ya, kita kan harus ngedidik, gak cuma ngajar tapi harus ngedidik. Ya, kalau ngajar mah gampang ya, kita suruh mereka baca aja mereka ngerti kok. PKN itu kan materi yang dibaca, materi bacaan. Walaupun ada yang daya tangkapnya cepat gitu kan, dengan baca aja ngerti, ada yang harus diterangin. Tapi yang lebih beratnya tuh ngedidik. Artinya kita ngebentuk karakter anak-anak tuh gimana sih supaya berbudi pekerti luhur, gimana sih supaya ngerti adab ke guru, adab ke orang tua, adab ke teman, nah gitu kan, adab ke kakak kelas, ke adik kelas gitu. Nah, itu ada di kurikulumnya sebetulnya gitu. Ada di pengembangan kepribadiannya gitu. Dan awal-awal masuk tuh ke 11 tuh kaget, terang aja kaget. Kenapa? Karena dulu yang kita masuk ke sana tuh pakai seragam putih abu gitu ya. Kita duduk di bangku murid,
Yang aku kerasa banget tuh masuk kamar mandi nih. Kenapa Dulu tuh? aku masuk kamar mandi murid kan, bau gitu kan. Bau kan. Sekarang pas udah 2019 masuk kamar mandi guru. Sama guru-guru senior, dulunya guru sekarang jadi teman. Jadi ada kayak apa ya, kayak kadang nggak percaya gitu. Kok gue di sini gitu. Kok sekarang gue duduk di sini. Dulu gue yang disuruh masuk ruangan ini bawa buku, bawa berkas ulangan, ngebujuk guru kalau guru marah sama kelas. Sekarang gue yang diginiin gitu. Gue yang dibawain buku, yang dibawain ulangan, yang dijemput ke ruangan buat ngajar gitu. Jadi ya itu, time flies ya. Waktu tuh berjalan tuh begitu cepat dan kita nggak pernah ada yang nyangka masa depan kita tuh bakal kayak gimana. Dulu aku nggak pernah tuh nyangka aku bakal ngajar di sekolah yang dulu aku belajar. Bakal duduk di posisi kursi guru yang dulu aku tuh sering ngehereyan guru, dan sekarang aku yang dihereyan. Dulu aku yang nge-cosplay guru gitu kan. Semua gaya guru aku paham. Dari mulai yang killer sampai yang receh gitu, aku paham, tahu gayanya. Sekarang aku yang di cosplay sama anak-anak dan persis lagi berasa ngaca kan. Gitu. Terus hal menarik apa sih Kak yang pernah didapetin selama Kak Gilang ngajar menjadi seorang guru PKN di SMA? Oh, banyak banget. Itu kalau diceritain mungkin podcastnya bisa sampai lebaran. Cuma banyak banget tuh hal-hal menarik. Kayak aku tuh kan orangnya memang ya nggak tahu sih, cuma orang-orang bilang aku tuh orangnya susah ditebak gitu ya. Jadi anak-anak tuh bilang ada beberapa anak lah yang ngomong ke guru BK-nya gitu kan. Oh, curhat ke guru BK-nya? Ada itu. Oh my god. Ada anak-anak cerita sama guru BK-nya. Guru BK-nya juga memang sengaja kan ingin tahu gitu gimana sih. Terus guru BK-nya cerita lagi sama aku. Jadi ya gitu katanya, aku tuh kalau di kelas katanya bisa nyatu paduin dan aneh gitu. Kayak masuk kelas awalnya tegang, jadi dalam satu hari itu satu pertemuan tuh bisa tegang, bisa tiba-tiba ketawa gitu. Malah ada satu jenjang ya, kelas 10, di kelas 10, kelas 11 juga sama rata, bilangnya PKN itu senam jantung. Senam jantung gitu kan. Kayak wah, hal-hal menarik tuh banyak banget. Kayak aku pernah tuh balap lari sama anak-anak kelas kan. Karena ya anak-anak tuh kan gitu ya, kayak waktunya istirahat bukannya dipakai sholat, dipakai makan, malah ngapain, ntar aja sholatnya pas udah mau masuk gitu kan. Biar belajarnya nggak lama tuh. Belajarnya nggak lama. Gelombol orang tuh ngintip-ngintip dulu ke ruang guru. Pak bilang udah sholat dulu. Ternyata pas udah kita pepasan, aku pulang dari masjid, mereka baru mau ke masjid. Kaget kan mereka. Oh, Pak Gilang udah sholat. Jadi mereka sholat buru-buru. Aku ke ruang guru bawa minum, bawa buku. Pas aku keluar mereka baru beres. Kita balap lari ke kelas. Ya ampun. Aku duluan masuk kan ke kelas. Ya gitulah, balap lari. Terus kayak aku tuh masuk ke kelas, tiba-tiba nanya pelajaran minggu lalu kan. Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Ya buat anak yang belajar itu happy-happy aja kali ya. Dia dapat poin, dia bisa jawab. Nah yang bahaya tuh yang gak belajar kan. Aku ngeliling ke meja-meja nanya, tiba-tiba ditanya, itu sampai ada yang zikir, ada yang nunduk, ada yang istighfar, astagfirullah, berasa jadi setan kan tiba-tiba. Tapi itu nyata, itu real, itu kejadian. Ya, banyak lah hal-hal menarik. Iya benar. Kalau diceritain panjang, tapi terus terang
Jadi seorang tenaga pendidik tuh, wah, profesi yang benar-benar banyak tantangan dan secara tidak langsung itu benar-benar menuntut kita untuk bijaksana. Jadi jadi tenaga pendidik tuh benar-benar ngelatih mental kita. Karena kan gini, kita masuk ke kelas 1 dengan kelas yang lain itu kan beda karakter anak-anaknya. Makanya di situ kita dituntut untuk bisa supel. Kita bisa punya kemampuan yang adaptif yang tinggi kan. Kitanya zaman sekarang kitanya yang harus ngikutin anak-anak. Kan seiring berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, banyak penelitian baru tentang anak-anak. Jadi ya nggak bisa sepenuhnya anak-anak yang ngikutin kita terus, tapi kita juga harus bisa ngebaca nih, ini anak-anak maunya apa nih. Dan satu kelas dengan kelas yang lainnya tuh kan beda-beda. Nah, makanya di situ aku dituntut untuk punya kemampuan adaptif yang tinggi gitu. Dan ditambah juga, ini uniknya lagi kalau kalian adalah teman-teman Instagramnya Kak Gilang, pasti selalu lihat Instastory-nya yang ngomong tentang ulangan, tentang tugas, tentang pemberitahuan. Itu tuh lewat sosial media. Dan ini aku unik banget kalau ngebaca. Ya Allah, kata aku. Berarti emang anak-anak ya mungkin itu yang tadi Kak Gilang bilang, untuk bisa mengerti tentang gayanya mereka. Jadi kan mungkin mereka lebih senang untuk ngecekin Instagram, ternyata tiba-tiba di Instagram ada hal menarik nih, wah ada info penting nih ternyata. Iya. Kocak banget. Jadi ya sudah nama lagi guru milenial. Iya, jadi milenial makanan harus begitu ya, kita teh kudu nyentrik ari milenial mah. Dan kebetulan aja sih pas aku masuk itu kan 2 minggu pertama tuh followers nambah ya. Makanya kalau followers mau banyak tuh nggak usah beli-beli jadi guru. Iya betul, bener. Jadi guru lumayan sekelas setengah ayam berenang 20 orang mah kalikeun ngajar 10 kelas nambahan 200. Betul. Nih, kapan lagi manggil KM lewat Instagram? Kapan lagi? Mention. Nah. Iya, karena aku lihatnya gini loh, di simple sih sebenarnya, followers kan nambahin. Setelah itu aku ngelihat kayak hampir semua kelas tuh ada anak-anaknya nih, 5-10 orang mah ada gitu. Ya udah sih, daripada kan ada info-info yang udah dijelasin di kelas, tapi kan namanya anak-anak ya, kita juga kalau udah 1 jam lebih belajar di kelas kan jenuh ya. Kadang banyak info yang gak kita dapat, ya aku ulangin lah di Instagram. Pertanyaannya kenapa harus di Instagram gitu kan. Ya simpel aja, karena di Instagram itu followers aku tuh merepresentasikan dari semua kelas. Dan di situ kita dituntut, anak-anak tuh dituntut untuk gotong royong. Iya benar. Ya nilai Pancasila ya harus gotong royong, karena gini, mereka yang baca, sedangkan informasi itu berlaku untuk semua anak di kelas. Artinya dia punya tanggung jawab sosial untuk membagikan informasi itu ke orang lain. Dan secara nggak langsung kita lagi ngedidik mereka untuk punya tanggung jawab sosial, punya kepedulian sosial. Itu sebenarnya simpel sih. Iya betul. Jadi nanti satu orang yang ngeliat Instastory, capture, kirimin ke teman-temannya. Iya. Itu kan menumbuhkan budaya untuk peduli sesama. Kayak ada yang nanya, itu efektif aturan cina adalah pokoknya yang nanya. Hari nge-share di begitu mah apa? Terus sekelas semua buka IG, ya di situ fungsinya. Di situ fungsinya gitu. Ketika justru aku mah bersyukur aja ketika yang lihat cuma 2 orang di kelas, cuma 1 orang, ya, artinya sok kamu udah baca, kamu berarti harus nyampein. Itu makanya entong individualis, belajar yang Kak Gilang mah bisa individualis gitu. Jadi
Ya mungkin aku mah ada aneh, kata aku juga nih, aku kan aneh ya, manusia unik gitu, aneh gitu, pola pikirnya teh aneh, tapi ya tujuan aku sih cuma itu gitu, kenapa di-share di IG tanggung jawab sosial lah gitu. Iya betul, tapi itu juga yang ngebuat anak-anak mungkin jadi lebih interaktif juga sama Kak Gilangnya, karena ini di luar sekolah Kak Gilang tuh bisa jadi teman loh gitu. Iya, jadi yang aku ajarkan ke anak-anak tuh sebetulnya intinya kita harus tahu porsi. Itu aja intinya nih. Jadi gini, maksudnya kita tuh kalau basicnya kita tuh orangnya senang bercandaan, senang heureuy, ya kenapa harus dirubah untuk jadi orang yang 100% benar-benar serius? Nggak harus kayak gitu. Cuma ya yang penting kita bisa nempatin diri, nempatin situasi. Kapan kita harus serius, kapan kita harus bisa bercandaan. Ya aku pun seperti itu memperlakukan anak-anak. Aku bisa jadi kakak mereka, bisa jadi bapak mereka di sekolah, bisa jadi guru mereka, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, tergantung situasinya lagi kayak gimana gitu kan. Gitu. Iya betul. Jadi juga karena ini ya ditambah Kak Gilang kan juga mengajarnya di SMA, at least berarti anak-anak SMA itu biasanya karakternya adalah mencoba hal-hal baru yang lebih ekstrim. Tanda kutip mungkin anak SD SMP hanya sekedar tahu, mencobanya sedikit-sedikit, tapi kalau anak SMA lebih ini ya. SMA itu lagi masa-masanya jati diri, mungkin sudah agak terbentuk di SMP, tapi lagi tahap penyempurnaan gitulah. Penyempurnaan jati diri gua tuh gimana sih, gua tuh apa sih gitu, gua tuh harus kayak gimana sih gitu. Dan itulah ketertarikan aku, kenapa aku lebih senang mengajar di SMA daripada di dunia kuliah sebetulnya. Ada yang nanya, kenapa nggak ngajarnya di kampus aja? Ya di satu sisi karena di kampus tuh kan harus S2 ya, aku belum tertarik untuk langsung kuliah S2 gitu, jenuh gitu kan. Di sisi lain juga aku lebih senang di dunia SMA itu karena SMA itu kita dituntut untuk membentuk pribadi, untuk membentuk karakter. Kalau di kuliah kan karakter itu sudah terbentuk, tinggal pola pikir yang kita bentuk gitu kan, yang kita sempurnakan. Kalau di SMA enggak, jadi seneng gitu rupa-rupa ngelihat anak-anak tuh. Ada yang anak-anak karakternya begini kan, ada yang capruk, dan tiap kelas tuh pasti ada maskotnya tuh. Ya, kalau makhluk itu nggak ada, kelas sepi itu. Iya sih benar. Sekarang kan, sekarang mah era sosmed atau banyak kayak yang di TikTok aya seluruh kota begitunya. Itu iya, kan bener. Aduh, bahagia banget aku sekarang ada di lingkungan anak-anak yang benar-benar penuh warna deh. Kayak hari guru tuh panen bunga. Walaupun motifnya macam-macam ya, ada yang mungkin ya gitulah. Bodoh. Iya lah, seneng gitu ya. Berarti terus, sekarang ini udah jadi ini zona nyamannya Kak Gilang? Terus terang sebetulnya nih aku nemuin zona nyaman aku tuh ternyata jadi guru sebenarnya. Emang sih kayaknya cocok. Nyaman banget sumpah, kayak rasanya tuh gini ya, aku pernah denger nih dari teman aku ya. Dia bilang, "Lang, neangan gawe, nyari kerja, itu coba deh cari kerjanya yang mana tuh males nemu weekend." Lah, kenapa? Ini teman dekat aku banget nih, dia yang bilang gini. Aku nemuin pembelajaran baru dari dia. Kenapa? Aku naon. Ya artinya mana mencintai pekerjaan mana. Artinya lu mencintai pekerjaan lu tuh ketika lu bete nemu weekend, artinya lu nggak mau libur.
Artinya lu benar-benar cinta sama rutinitas yang lu jalanin sehari-hari. Dan di situ aku ngerasain kayak nemu hari Jumat tuh males. Aduh, besok libur nih, Sabtu Minggu. Bete ini gak ketemu anak-anak, gak ketemu teman-teman guru yang lain gitu. Dan itu udah dirasain? Dirasain tuh ya. Dan akhirnya nemu hari Senin tuh seneng banget. Kayak bangun pagi-pagi subuh Senin tuh gak kepaksa. Nggak kayak pas lagi magang di salah satu instansi pengennya weekend mulu. dulu waktu aku magang di salah satu instansi nih, kayak ngerasanya tuh aduh weekdays nih mulai nih Senin, aduh bangun tidur udah bete males. Belum lagi Jakarta kan macetnya haram jadahnya. Haram jadah. Aduh Senin pagi Jakarta tuh aduh. Tapi pas aku ngajar kemarin tuh, Senin subuh tuh, bangun keinginan sendiri, habis sholat subuh tuh, fresh gitu kan, aduh, masuk nih, ketemu anak-anak, upacara, tiket, ngeliatin yang kesiangan, macem-macem lah. Dan ini nih aku pengen nanya, ini sebenarnya pertanyaan kocak sih. Ada yang pernah ngomen tentang Jambul Kak Gilang nggak di sekolah? Banyak. Kan itu identiknya. Iya, ada pokoknya banyak nih. Jadi memang jadi seorang pendidik tuh kayak gitu ya. Kita, ya aku erat banget sih, lekat banget ya, dekat banget kan sama dunia anak-anak. Jadi kayak aku ngerasain ada di dunianya mereka, kayak mereka tuh anak-anak itu menurut aku ya, aku kan nggak tahu sih, aku kan nggak ngambil pendidikan ini based on true story aja gitu yang aku rasain gitu dari pengalaman ngajar beberapa bulan. Dan waktu aku jadi murid 12 tahun kan, tambah 4 tahun kuliah gitu, udah hatam lah jadi murid gitu. Jadi yang kita perhatiin, yang anak-anak perhatiin itu sebagian besar tuh bukan materi yang diajarin ya, tapi cara kita ngajar. Yang mereka inget itu sebagian besar yang mereka inget itu cara kita ngajar, termasuk looking kita, penampilan kita. Ya masalah jambul tuh udah hampir tiap kelas tuh ngomongin, sampai ada anak-anak, sampai ada guru PKN lagi tuh Bu Marina tuh, itu senior aku, dia bilang, Gilang disebut lah iya cina Bapak Goku. Apa tuh? Goku Dragon Ball. Oh. Etan ya jambulan jambul ngakoneng. Ya aku sih ketawa terus kan. Ya aku kan kalau ngajar kadang nyentrik ya, maksudnya aku tuh bukan orang yang rapi gitu loh. Kan Unge tau lah dari dulu aku jadi gubernur kan nggak pernah tuh aku pakai kemeja kalau nggak ketemu dekan kan. Pakai celana sobek atau kan pakai kaos cuek gitu. Ya sekarang ngajar pun gitu, cuma nggak pakai celana sobek sih, maksudnya jarang aku tuh ngajar pakai celana kain, pakai pantofel tuh. Masih sepatu Converse itu masih selalu dipakai? Pakai Converse, pakai Vans, gitu kan. Kadang pakai sepatu sport. Ternyata itu jadi gibahan anak-anak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh pernah waktu disebut fuckboy sama anak-anak. Oh my god. Aduh. Aku kan nggak tahu ya, aku tuh udah lama banget nggak buka Twitter, belum punya TikTok. Terus aku lewat pakai baju kemeja yang garis-garis tuh, pakai celana kain, pakai Vans itu kan. Pagi lang, ayo salam tuh anak-anak cewek tuh, anak-anak IPS. Bapak nggak salah pakai baju itu, alah. Itu kan cium kunana. Emang kenapa? Enggak Pak, Bapak buka Twitter enggak? Itu TikTok? Enggak, itu baju fuckboy. Astagfirullah. Ya sedetail itu dan. Ya ampun lucu banget.
Aku pernah tuh bikin iseng ya, bikin questions di Instagram juga di SG itu. Apa yang kalian ingat tentang PKN? Jawabannya kan ngaburahol, KBBG itu Kamus Besar Bahasa Gilang. Ya ampun. Jadi ada kosakata tertentu gitu ya. Gitu. Terus tutup pintu dari luar. Gitu kan. Ya, tutup pintu dari luar tuh maksudnya aku ngeluarin anak-anak dari kelas. Jadi aku pernah tuh lagi di kelas ya biasalah deh ngerjain tugas, panggil ke depan bukunya, kamu nulis pakai tinta putih? Enggak pak, hitam. Ya ini mana nggak kelihatan, kalau pakai tinta hitam pasti ada tulisannya. Iya pak, nggak ngerjain. Hadap kanan kamu, kan maju 10 langkah, yuk tutup pintu dari luar. Nah ulang kan, tutup pintu dari luar gitu. Iya kamu tutup tapi dari luar, di luar cicing gitu. Jadi dari situ aku nyimpulin kayak ternyata anak-anak tuh lebih ingat cara kita ngajar. Makanya materi itu harus kita sampaikan sesederhana mungkin dengan cara kita sendiri, karena hanya dengan seperti itulah anak-anak bisa mengingat. Jadi kadang kalau kita terlalu textbook 100% dari buku tuh anak-anak malah pusing kan sama bahasa buku gitu. Kayaknya di situ tuh kita harus bisa ngejelasin sesimpel mungkin biar mereka ngerti. Nah tentu ya dengan cara penyampaian sendiri. Nah yang jadi problem tuh cara penyampaiannya kan beda-beda orang-orang tuh. Iya betul. Gitu, dan itu yang mereka ingat sebetulnya itu. Nah ini pertanyaan intinya. Apa yang ngebuat Kak Gilang akhirnya memaknai tentang kehidupan ini? Jadi apa yang jadi bikin aku bisa memaknai hidup ini, jawabannya sebetulnya karena banyak banget hal yang aku temuin. Jadi selama 22 tahun hidup nih, bentar lagi 23 nih, 28 Serius? Mei ya. Oke, aku ingat. Iya, ini bulannya Gilang nih, bulan Mei itu bulan Gilang ya. Iya, betul. Catat ya, 28 Mei. Sama kayak pembentukan BPUPK. Oh iya, benar. Dokuritsu Junbi Kosakai ya. Itu sejarah kemerdekaan. Sorry, ini bukan lagi ngajar. Okay. Jadi 22 tahun hidup ya, 23 tahun tuh aku bisa maknain kehidupan nih karena banyak banget hal yang aku temuin, dari mulai masalah, dari mulai cobaan, dari mulai ujian hidup, dari mulai ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, gitu kan. Dari situ aku banyak banget belajar. Dulu aku berpikir kayak hidup nih cuma buat senang-senang, hidup ini cuma buat pengen kita kaya, misalkan. Hidup ini adalah hanya untuk di saat ketika kita bisa memenangkan hati orang yang kita sukai. Tapi ternyata hidup tuh lebih luas dari itu. Dulu aku mikirnya kayak gini, hidup tuh paling cuma yang penting kita lulus, kita kerja, kaya, banyak duit, udah. Terus ketemu orang, ketemu cewek, kita suka, bikin dia suka, dia mau sama kita, udah selesai. Kita punya cita-cita itu kita kejar, tercapai, udah selesai. Dulu aku coba mikir kayak gitu, dan ternyata aku pernah ada dalam keadaan seperti itu. Aku pernah ada dalam keadaan mengejar sesuatu yang aku inginkan, aku dapat, gitu ya. Tapi pertanyaannya setelah kita udah dapat itu semua, what next? Gitu. Apa selanjutnya? Mau ngapain lagi? Udah dapetin itu tuh mau ngapain lagi? Dan dari situ aku mikir, memang manusia tuh nggak pernah bisa puas dengan apa yang dia punya. Akhirnya dari situ mulai tuh aku juga ngadepin kayak kita ekspektasinya apa, realitanya begini, kecewa kan sama harapan, kecewa sama keadaan.
ternyata hidup tuh bisa kecewa juga ya. Nah akhirnya dari situ aku narik satu kesimpulan bahwa hidup ini adalah untuk kembali. Hidup ini adalah kita buat pulang. Kita sekarang nih lagi ngumpulin amunisi yang tadi aku bilang di awal. Lagi ngumpulin senjata, lagi ngumpulin bekal buat kita bisa pulang. Tujuan kita hidup ini adalah untuk mati. Hidup ini adalah untuk mati. Makanya yang harus kita siapin tuh buat mati. Nanti tuh kayak gimana? Kita tuh pengen mati kayak gimana? Pengen mati di mana? Pengen mati caranya gimana? Pengen setelah kita mati orang-orang tuh gimana? Pengennya tuh setelah kita mati, apa yang bisa kita nganterin, yang bisa nganterin kita ke kebahagiaan setelah kita mati di dunia. Gitu. Akhirnya dari situ aku mikir, kita tuh hidup tuh buat mati. Jadi kita nyiapin diri deh buat mati. Yang harus disiapin banyak nih. Amal, kebaikan, kan? Kesan. Sekarang kalau kita hidup nggak punya kesan buat orang lain, mau siapa yang nganterin nguburin kita nanti? Akhirnya dari situ aku mikir, kalau tujuan kita hidup adalah untuk mati, maka dalam kehidupan ini kita akan selalu berusaha yang terbaik untuk mengisi amal-amalan perbuatan kita selama di dunia. Dan itu impact-nya kemana-mana. Kita jadi belajar buat ikhlas, kita jadi belajar buat sabar, kita jadi belajar buat empati, buat simpati sama orang lain, buat ada buat orang lain, buat menebar kebaikan. Gitu. Jadi dari satu kalimat simpel bahwa hidup ini adalah untuk mati. Dari situ aku belajar banget. Iya. Iya benar sih, karena emang yang tadi Kak Gilang bilang hidup itu sementara, juga ketika kita dilahirkan itu sebenarnya adalah untuk kita mencari bekal, ya untuk pulang lagi, akhirnya kan kayak gitu. Iya. Dan itu yang ngebuat Kak Gilang juga akhirnya selalu menebar kebaikan aja gitu, positive vibes. Iya, itu. Ya karena itu, coba bayangin deh ini. Kalau mindset kita bakal hidup selamanya di dunia gitu ya. Coba deh. Kalau misalkan kita nggak inget mati, kita rasanya tuh bakal benar-benar selamanya hidup di dunia, taunya besoknya kita mati. Bayangin, kita mati dalam keadaan kita belum berbuat yang terbaik. Kita belum ngumpulin bekal, belum ngumpulin amal, kita banyak musuh. Taunya kita mati nih besok. Dalam keadaan kita banyak musuh. Dalam keadaan hidup kita gak berfaedah buat orang lain. Dalam keadaan ketika kita pergi gak ada orang yang ngenang kita. Sedih banget tuh. Miris tuh. Bakal udah deh. Gitu. Apalagi sekarang aku lihat ada Ashraf meninggal, Glenn meninggal, The Godfather of Broken Heart meninggal, Didi Kempot. Kita nggak nyangka mereka bisa meninggal secepat itu. Kayak dari situ. Dan aku juga ngeliat kayak orang-orang baik meninggal tuh kan. B.J. Habibie, dia meninggal kan, semua orang ngomongin orangnya baik, orangnya begini, jasanya begini, yang nganterin banyak, karangan bunganya banyak. Berarti dia sudah memanfaatkan hidup dia di sini. Dia sudah mengumpulkan bekal yang banyak sampai dia bisa pulang dengan tenang. Dan dari situ tuh aku banyak benar-benar belajar makna hidup tuh, kita hidup buat apa sih? Tujuan kita hidup tuh ngapain gitu. Iya betul, aku setuju banget. Jadi poin yang aku dapat adalah tadi, hidup itu kita untuk pulang kembali, dalam arti hidup itu untuk mati. Iya. Oke deh, ini segmen terakhir dari aku. Nah aku pengen ini pasti banget ada murid Kak Gilang yang mendengar. Nah untuk murid-murid Kak Gilang yang mendengar, apa yang pengen Kak Gilang sampaikan?
Aduh, buat murid-muridku ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan banget. Adalah sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan, sebuah cerita indah tersendiri ya, yang bisa benar-benar aku dapetin nih selama hidup 23 tahun di dunia tuh, bisa ketemu mereka gitu nih. Bisa ketemu anak-anak yang justru membuat kita semakin hari semakin bijak, semakin hari semakin dewasa gitu. Dan untuk anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, walaupun sekarang kita nggak bisa ketemu lagi di kelas karena kayaknya kan kita udah nggak ada kesempatan buat belajar di sekolah ya. Dan saya harus pergi dari sekolah ini nih. Oh iya? Karena iya, aku cuma sampai bulan Juni di sekolah. Karena kan guru PNS dari Pemprov itu akan datang di tahun ajaran baru. Artinya saya harus pamit dari sekolah, dan sangat menyedihkan sih buat saya ya, harus bicara perpisahan itu di saat kita nggak ketemu sama sekali. Walaupun awalnya saya udah pernah sama kalian tuh pamitan ya waktu bulan Desember, walaupun itu prank ternyata. Saya masih masuk sekolah Januari. Tapi setidaknya selagi kita sempat untuk mengucap kata perpisahan, sebaiknya kita ucapkan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita harus pergi gitu. Dan ternyata kejadian ya sekarang. Untung saya udah pernah pamitan sama kalian waktu Desember tuh. Sampai akhirnya sekarang saya nggak terlalu berat bebannya untuk mengucap kata perpisahan sama kalian di tengah keadaan kita nggak bisa ketemu. Tentu sebagai seorang guru, seorang pendidik, ya, seorang orang tua, mungkin kakak kalian, bapak kalian, guru kalian, tentu saya selalu berharap kalian tuh jadi orang-orang yang berhasil, jadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang yang sukses dimanapun kalian berada. Kalian itu adalah orang-orang yang berharga, yang dilahirkan ke dunia dengan warna kalian sendiri. Jadi ketika kalian gak bisa matematika, jangan merasa kalian benar-benar orang yang gak berguna di dunia ini. Ingat peribahasa yang selalu saya bicarakan di kelas, kayak ikan itu akan terlihat bodoh ketika dia dituntut untuk memanjat, dan monyet terlihat bodoh juga kalau dia dituntut untuk bisa berenang. Artinya kalian itu udah punya keahlian sendiri, kalian udah punya minat sendiri, bakat sendiri, dan tidak semua orang punya minat yang sama, punya bakat yang sama, punya kelebihan yang sama. Semua itu punya warna masing-masing. Dan kalian itu, saya percaya dari 400 siswa kurang lebih yang saya ajar itu, 10 kelas yang saya ajar itu, akan banyak tumbuh calon-calon dokter di masa yang akan datang, calon-calon arsitek, calon-calon pejabat publik, anggota DPR, PNS di kementerian lah, atau pengusaha sukses, atau siapapun itu kalian itu sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kalian cari warna kalian apa, kelebihan kalian apa. Harus banyak bersyukur dan banyak mengenali diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian udah nemuin tuh kalian potensinya di mana, oh saya bakatnya ini, saya senangnya ini, dalami, tekuni. Ilmu-ilmu yang kalian dapetin tuh nggak ada yang sia-sia.
Kalian belajar fisika, kalian belajar matematika, ngapain sih harus ngitung buah jatuh? Buah jatuh tuh bukan dihitung, tapi dijual, di kilo. Tapi itu semua ada manfaatnya. Setidaknya itu melatih logika kalian, kan, logika berpikir kalian, dan segala macam. Jadi nggak ada ilmu yang sia-sia, nggak ada pelajaran yang sia-sia. Yang sia-sia itu hanyalah ketika kalian belajar, tapi kalian gak merhatiin itu sia-sia. Gitu. Jadi coba kalian jangan lupa kalian dalami minat kalian dalami bakat kalian apa, bidang yang kalian sukai kalian tekuni, kalian dalami, dan jangan lupa hidup ini adalah perjuangan. Kalau kalian gak siap buat berjuang, gak usah hidup. Ibarat naik yang saya jelasin di kelas. Kalau kalian suka nonton Upin Ipin tuh Mail, itu kalian harus belajar dari Mail ya. Mail itu bisa mengendarai sepeda ontel yang 2 kali lipat lebih tinggi dari badannya. Dengan cara seperti apa? Nggak bose. Jadi hidup ini nggak bose. Hidup ini mengayuh. Ibarat Mail naik sepeda. Hidup ini lebih besar daripada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Tantangannya lebih besar, masalahnya lebih kompleks. Makin kalian dewasa tuh kalian makin banyak banget nemuin problematika hidup, dan itu yang mendewasakan kalian. Itulah kehidupan. Jadi ketika kalian hidup, kalian nggak bose. Kalau kalian nggak ngebose, kalian capek buat ngegenjot sepeda kalian bakal jatuh. Dan supaya kalian gak jatuh itu kalian harus tanpa lelah, pantang menyerah untuk berjuang terus mengayuh sepeda itu. Supaya kalian gak jatuh. Sama seperti hidup. Ketika kalian menyerah, ketika kalian lelah, ketika kalian mudah lelah itu manusiawi. Mudah jenuh itu manusiawi. Tapi yang membedakan manusia yang sukses dengan yang tidak adalah manusia yang tidak berhenti mencoba dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan kalian itu sekarang harus punya jiwa pejuang, harus benar-benar jadi fighter. Karena hidup ini tidak akan semudah yang kalian pikirkan. Keraslah pada dirimu sendiri, maka dunia dan seisinya akan lunak kepadamu. Gitu. Jadi sok sekarang kalian pantang menyerah, kalian harus tekun, harus ulet, ditambah lagi saingan kalian ini bukan cuma saingan teman sekelas, bukan cuma saingan SMA se-Bandung, bukan cuma saingan SMA se-Jabar, tapi udah sedunia. Sekarang era revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Semua orang tuh bisa bersaing, harus bersaing, dan kalian harus punya daya juang yang tinggi. Dan jangan lupa kalian harus senantiasa berusaha dan berdoa. Usaha tanpa doa itu kan kesombongan ya. Jadi berdoa harus terus. Bagi yang muslim, sholat 5 waktu jangan kelewat. Berdoa jangan lupa, dan ingat, tebarlah kebaikan dimanapun kalian berada. Jangan sekali-kali ngerasa, aduh saya udah baik tapi nggak berbalas. Nggak pernah ada kebaikan yang tidak berbalas. Semua itu akan ada balasannya, sekecil apapun yang kita lakuin. Walaupun balasannya bukan dari orang yang kita berikan kebaikan itu. Allah akan memudahkan jalan ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Dan jangan lupa bagi yang orang tuanya masih ada, masih hidup, jangan lupa pelihara hubungan baik, jangan banyak ngelawan. Bagi yang masih ada ibu dan ayahnya, hormati, hargai mereka yang udah berjuang mati-matian supaya kalian bisa tetap hidup, menikmati indahnya dunia sekolah. Ketika kalian merasakan keajaiban dalam hidup kalian, maka percayalah pada saat itulah doa ibumu didengar. Jadi itu bukan keajaiban, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah jawaban dari
doa ibumu atau doa orang-orang yang mendoakanmu gitu. Makanya jangan lupa berbuat baik kepada siapapun gitu ya. Buat kalian saya mohon maaf kalau selama 7 bulan ngajar terlalu banyak kesalahan, banyak hurry, banyak gimmick. Itu semua cuma ngedewasain kalian ya. Karena saya tuh nggak mau ngasih es krim manis taunya jadi sakit batu. Tapi saya ngasih jamu pahit, tapi mau tidak mau itu harus kalian hadapi kalau kalian mau sehat. Seperti itu ya. Gitu nih. Jadi nanti kalau misalkan anak-anaknya kangen, tinggal hubungin aja ya biar bisa ngobrol lagi di luar, mungkin gitu ya. Iya, bisa. Ada Instagram, ada WA, nah. ada banyak kok anak-anak yang WhatsApp, Line, DM, nanya Pak, aku mau kuliah di sini, gitu. Aku harus ngapain? Oh, masih banyak yang konsultasi juga. Ada juga yang konsultasi pacarnya. Waduh. Ada si ini cuek, kenapa sih? Banyak, jadi ya sudah lah. Saya pindah dari sekolah bukan berarti kita nggak bisa komunikasi ya, baby boys, baby girls ya. Terus semangat ya buat kalian juga. Nah, buat Kak Gilangnya juga harus terus semangat, harus sehat, biar kedepannya segala rencana yang sudah disusun bisa terlaksana dalam waktu dekat. Amin. Terus menjadi orang yang positif. Amin. Buat Unge juga sama ya. Terima kasih loh ini udah diajak ngobrol nih di podcastnya Unge. Walaupun ini jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam, Unge, aku tuh nggak tahu podcast itu apa. Ya, sumpah benar ini nggak ngerti. Makanya tadi ini guys nih nanti yang dengerin ini orang nanya dulu sama Unge ini podcast takut salah ngomong apa ini mau. Iya benar. Makasih ya Unge udah mau diajak ngobrol di sini. Iya. Mudah-mudahan setidaknya ada manfaatnya. Banyak banget. Kalau mudah-mudahan dan Unge juga sukses terus. Amin ya Allah. Semoga Unge selalu berhasil. Amin. Jadi penulis terkenal. Amin, ya penulis hebat. Karena aku yakin Unge bisa. So kembangin semuanya ya. Itu pokoknya makasih banyak buat Unge, buat semuanya. Aku juga makasih buat Kak Gilang, walaupun ini kita ngobrol sampai tengah malam. Kayaknya aku ngeganggu juga waktu tidurnya, tapi aku pengen banget ngobrol sama Kak Gilang karena apa ya? Ya mungkin alasan aku bisa menjadi seperti ini juga ada Kak Gilangnya. Amin. Itu mah dari diri Unge sendiri. Aku mah cuma sebagian kecil, cuma apa ya, sedikit lah. Itu mah semuanya dari dalam diri Unge sendiri. Unge bisa kayak gini sekarang, Unge bisa jadi pribadi yang seperti ini sekarang karena pribadi diri Unge sendiri yang selalu mendukung diri Unge untuk pantang menyerah, untuk selalu berjuang. Jadi berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Wah, ini banyak banget nih pesan yang aku terima dari podcast malam ini karena memang narasumbernya juga spesial banget. Dan semoga nanti kalau misalkan COVID udah beres, siapa tahu kita bisa ketemu lagi ya Kak Gilang, kita bisa cerita-cerita lagi. Iya, kita ke Makmur ya. Iya. Makmur Jaya. Jadi Makmur Jaya itu toko kopi, tempat kopi yang namanya kayak toko besi tapi tempat ngopi itu teh enak. Jadi ini sekalian iklan dulu ya. Ya udah Kak Gilang, makasih. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi kita ngobrol lagi ya. Siap, makasih ya Nge. Iya, assalamualaikum. Stay safe, stay healthy, semangat puasanya, semoga puasanya berkah ya. Amin, Kak Gilang juga ya. Oke. Assalamualaikum. Udah ini ditutup. Waalaikumsalam. Dadah.
Dan untuk kalian yang udah mendengarkan podcast ini, terima kasih. Semoga dari pembicaraan aku sama narasumber aku yang barusan itu mendapatkan banyak manfaat terutama untuk diri aku dan untuk diri kalian juga. Nah, kalau misalkan abis ini kalian jadi tertarik untuk cerita sama aku atau request setelah ini enaknya ngobrolnya sama siapa, boleh langsung DM di IG aku di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Jangan pernah merasa malu. Karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.